Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Layalasari dari kelas 11 TKJ 1. Nah, langsung saja teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai tentang pengenalan dan basic Cisco ya teman-teman. Beberapa di antaranya yang mengenai pengenalan dan basic Cisco itu adalah yang pertama yaitu ada cara remote Cisco real device. Yang kedua ada remote Cisco pada paket tracer. Yang ketiga ada perintah dasar Cisco. Yang keempat ada service password and encryption. Dan yang terakhir yaitu ada konfigurasi IP address pada Cisco router ya teman-teman. Nah langsung saja yang pertama yaitu cara remote Cisco real device ya teman-teman. Di mana di sini ada sebuah gambar yang mana gambar ini terdapat yaitu ada kabel, laptop, PC dan juga switch ya teman-teman. Nah, di switch itu ada beberapa interface yang akan dimasukkan atau yang digunakan untuk mengakses poin untuk untuk internet, laptop maupun PC juga bisa digunakan atau dimasukkan. Nah, di dalam switch ini ya teman-teman terdapat yang namanya yaitu ada port console ya teman-teman yang ini. Nah, kegunaan port console ini adalah untuk mengkonfigurasi pada laptop maupun PC. Nah, jadi ini kabelnya teman-teman yang kecilnya itu dimasukkan kepada port console dan yang besarnya itu bisa diterapkan atau bisa dimasukkan kepada laptop maupun ke dalam PC ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan meremote Cisco pada paket tracer ya teman-teman. Nah, kalian buka aplikasi Cisco paket tracernya teman-teman. Nah, lalu kalian masukkan switch yang paling ujung ya teman-teman yang awal. Lalu klik. Lalu juga tambahkan PC ya teman-teman. Nah, ini adalah beberapa jenis kabelnya ya teman-teman untuk menghubungkan dari switch ke PC. Nah, kita akan menggunakan konsol ya teman-teman, kabel konsol. Lalu klik, kita klik konsol, lalu RS 232. Nah, di sini itu adalah cara mengkonfigurasi itu bisa dilakukan dengan dua cara ya teman-teman, yaitu bisa langsung dari switch menggunakan CLI ataupun bisa konfigurasi dengan cara di PC ya teman-teman. Nah, jika kalian biasanya kalau di switch itu kalian cukup pergi saja ke CLI ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengkonfigurasinya. Nah, kalau di PC itu kalian cukup pergi ke desktop lalu ke terminal ya teman-teman. Lalu oke saja. Nah, di sini itu cara untuk mengkonfigurasi menggunakan PC ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenai yaitu perintah-perintah dasar Cisco ya teman-teman. Nah, sebelumnya kalian tambahkan dulu itu switch. Setelah itu diklik ya teman-teman. Lalu pergi ke CLI. Tunggu. Nah, pada perintah-perintah dasar Cisco yaitu ada beberapa mode ya teman-teman. Nah, di sini itu yaitu ada 3 mode. Yang pertama itu ada mode user, yang kedua ada mode privilege, yang ketiga yaitu ada mode global konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini itu saya akan mencoba yaitu mode yang pertama yaitu mode user ya teman-teman. Nah, kalian cukup di enter saja. Setelah itu kalian ketikkan tanda tanya. Nah, di sini itu pada mode user ini
kita terbatas untuk melakukan konfigurasi-konfigurasi ya teman-teman. Beda halnya sama mode privilege sama mode global konfigurasi ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ada mode privilege. Kalian cukup enter saja, lalu kalian ketikkan enable, lalu di enter. Setelah itu, nah jika terdapat tanda pagar seperti ini, berarti kalian sudah masuk pada mode privilege ya teman-teman. Nah setelah itu kalian cukup ketikkan saja tanda tanya. Nah setelah itu di sini itu ada yang namanya more ya teman-teman. Nah more ini adalah untuk menambahkan ya teman-teman dari tadinya set show jadi menambahkan SSH ya teman-teman. Nah, dan SSH kalian bisa menambahkan telnet dengan cara mau di enter saja teman-teman. Setelah itu kalian cukup spasi saja. Lalu exit saja teman-teman. Dan yang ketiga yaitu ada mode global konfigurasi ya teman-teman. Kalian cukup ketikkan saja konfigurasi, lalu enter, lalu ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode global konfigurasi ini terdapat beberapa komen-komen ya teman-teman. Nah, kalian cukup untuk kembali kalian cukup untuk di exit saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenai yaitu tentang service password encryption ya teman-teman. Kalian klik switch, lalu pergi ke CLA ya teman-teman. Setelah itu cukup di enter saja. Nah, di sini itu kita akan masuk menggunakan mode privilege ya teman-teman. Kalian cukup ketikkan saja enable atau ena, lalu di enter. Selanjutnya enable, config ya teman-teman. Lalu enter. Setelah itu kalian ketikkan enable pass atau enable password teman-teman. Sorry. Itu menggunakan passwordnya itu menggunakan di sini saya akan menggunakan angka 123 itu. Lalu enter. Nah, di sini kalian coba untuk di exit dulu ya teman-teman. Exit. Nah, ketika kalian ketikan enak, kalian akan ditanyakan atau meminta password ya teman-teman. Nah, di sini kalian cukup ketikkan saja tadi password yang tadi. Itu 123. Nah, kenapa nggak kelihatan? Emang dari sananya ya teman-teman nggak kelihatan. Lalu di enter. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah konfigurasi IP address pada Cisco router ya teman-teman. Kita klik dulu routernya. Kita menggunakan router yang ini teman-teman. Lalu lalu tambahkan switch.
di sini. Lalu tambahkan PC, teman-teman. Nah, di sini 2 PC. Dan di sini 1 PC. Nah, setelah itu kita tambahkan kabel ya, teman-teman. Kita menggunakan yang ini. Dari router ke switch. Lalu dari switch ke router. Sama dari switch ke router. Dan dari router ke PC. Nah, setelah itu ya teman-teman, intinya PC 12 itu beda IP sama PC 3 ya teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan beda segmen ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke konfigurasi routernya ya teman-teman. Kalian klik saja routernya. Lalu kita pergi ke CLI. Setelah itu kalian ketikkan config. Lalu klik. Sorry teman-teman, enak dulu. Lalu lalu di enter. Setelah itu ketikkan interface FA00. Setelah itu di enter. Nah, setelah itu ketikkan no shutdown ya teman-teman. Lalu di enter. Maaf ya teman-teman, ada yang kelewat. Nah, sebelum mengkonfigurasi router, kalian harus tentukan dulu IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan IP 10.10.10.0/24 ya teman-teman. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan 20.20.20.0/24 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita lanjutkan teman-teman. Nah, setelah itu kita ketikkan dulu interface atau cukup INT aja teman-teman. FA0/1. Enter. Lalu ketikkan no shutdown. Lalu di enter. Nah, cukup kalian exit saja teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan IP-nya ya teman-teman. Kalian cukup ketikkan INT FA0/0, lalu enter, lalu IP address 10.10.10.1. Dikarenakan tidak bisa ke slash teman-teman, kita menggunakan subnet mask ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Lalu di enter. Setelah itu exit saja teman-teman. Lalu di enter. Nah, kita akan memasukkan IP pada PC 3 teman-teman, yaitu INT FA0/2
lalu enter IP address 20.20.255.255.255.0. Setelah itu enter. Di sini kita akan mengecek IP-nya, teman-teman. Itu dengan cara show IP interface brief. Enter. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya ya, teman-teman. Di sini. Setelah itu kita akan memasukkan IP-nya ke PC ya, teman-teman. Kalian klik dulu PC-nya. Setelah itu masuk ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kalian masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.2 ya, teman-teman. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita menggunakan yaitu 10.10.10.1 ya, teman-teman. Nah, ini sudah. Kita pergi ke PC 2. Pergi ke desktop IP, lalu ketikkan IP-nya yaitu 10.10.10.3. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya kita 10.10.10.1. Ini sudah. Lalu yang terakhir PC 3 itu. Yaitu desktop IP. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Yaitu 20.20.20. Sorry. 20.2. Nah, untuk gateway-nya kita 20.20.20.1. Nah, jika sudah, kita akan mencoba mengirim ke paketnya, teman-teman. Nah, dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini terdapat yaitu successful ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat kita berhasil, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan dari basic Cisco ya, teman-teman. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.